sharing kebenaran firman Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, kami siap sharing firman Tuhan malam hari ini. Biarlah senantiasa roh Tuhan ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami dan memberikan pengertian bagi setiap kami. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Ya. Malam hari ini seberapa pun kita yang ada, percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ya. Terima kasih buat Pak Gembala yang mempercayakan malam hari ini. Beberapa hari yang lalu Pak Gembala WA, Mas datang ya. Padahal kondisi lagi ngedrop sekali, cuaca juga begituan. Seperti hari Minggu itu udah siap-siap mau ke gereja, tiba-tiba semua pada batuk gila. Deh, udah nggak usah kita pergi ke gereja lah. Kita ibadah di rumah aja. Terus daripada terganggu jemaat, bolak-balik, nggak enak banget. Tapi ya semuanya itu luar biasa karena Tuhan semua apapun yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ya, malam hari ini kita belajar bersama dengan firman yang dikasih Pak Gembala, di mana judulnya itu kasih kepada Tuhan. Di dalam Alkitab terjemahan baru, di dalam Kidung Agung pasal 28 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, kalau kita belajar di dalam kitab Kidung Agung itu, di mana kitab Kidung Agung itu di sana semua merupakan isinya yang penuh dengan pujian, penuh dengan ya bagaimana sih seorang kekasih yang jatuh cinta dengan kekasihnya, mengagungkan, memuji segala macam lah di dalam Kidung Agung itu. Akan tetapi pada malam hari ini tentu yang kita agungkan dan yang kita eluk-elukan itu adalah hanya Tuhan Yesus yang hidup. Ya. Nah, sebagai pembelajaran kita, yang pertama itu kasih yang dimeteraikan di hati. Di mana ayat ini menggambarkan kasih yang dimeteraikan di hati dan di lengan. Di mana di tadi dikatakan bahwa taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Di mana pada zaman dahulu materai melambangkan kepemilikan dan komitmen yang tidak mudah dilepas. Ya, di mana materai itu kalau kita umpamakan saat ini contohnya DNA-nya kita gitu. Kita kan anak-anak Tuhan, pasti DNA-nya kita itu kan DNA-nya Tuhan. Makanya kita tidak boleh menjauh daripada Tuhan, gitu ya. Yang ada malam hari ini kita, saya ingin percaya Bapak Ibu Gembala, Pak Sang, pasti setiap hari itu kita sudah mendekat dengan Tuhan. Memang hidup kita ya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, di mana di sana dikatakan tadi bahwa mereka itu melambangkan kepemilikan dan komitmen yang tidak mudah dilepas. Makanya kalau kita sesekali menjauh daripada Tuhan, ya pasti rasa yang kita alami itu berbeda dengan rasa kalau kita ada di dalam Tuhan. Gitu. Nah, bagi orang percaya, ini mengingatkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan sementara, tetapi hubungan kasih yang tetap. Ya, buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, buat kita yang memiliki DNA-nya Tuhan, mengingatkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya hubungan sementara, contohnya hubungan dengan sahabat kita, hubungan dengan teman kita, akan tetapi hubungan yang kekal selamanya, gitu, yang tidak bisa melepaskan kita dengan Tuhan, gitu. Sampai kapanpun, makanya kan di lagu kita tadi berkali-kali kau menolong, gitu kan, kita terjatuh. Setiap hari kita terjatuh pun Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengangkat kita, gitu. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah melepaskan kita, gitu. Selalu mengangkat kita. Dalam keadaan lemah pun, sudah tidak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Nah, itulah adalah kasih yang sempurna, kasih yang tetap dari Tuhan. Nah, dalam doa malam hari ini kita datang kepada Tuhan untuk kembali berkata, Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup.
renungan buat kita malam hari ini. Apakah dalam segala kondisi yang ada, apakah kita selalu berkata, Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup. Kadang kita berkata seperti itu di saat kita diberkati Tuhan. Di saat kita sudah jatuh, di saat kita sudah hancur-hancur, apakah kita masih berkata, Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup. Nah, saya selalu mengingatkan kepada istri saya secara pribadi. Saya selalu mengatakan, ya mungkin karena mungkin udah mayoritas kali namanya wanita ya, dia pikirannya kan bagaimana untuk belanja besok, bagaimana untuk ini, bagaimana biaya ini segala macam ya. Kalau laki-laki ini yang saya rasakan ya udah sih yang penting isi going aja gitu loh. Kalau ibu-ibu ini kan mikirin bagaimana susu anak, bagaimana saing, bagaimana ini segala macam gitu. Saya selalu berkata kepada istri saya, dalam segala situasi yang ada, dalam segala kondisi yang ada, jangan pernah meragukan Tuhan. Gitu. Jangan pernah, aduh ini bagaimana besok pembayaran ini, aduh bagaimana ini besok gitu. Kenapa? Ini salah satu kesaksian Bapak Ibu. Puji Tuhan sini koreskan keterima di mana. Satu kemarin sudah daftar ulang, sudah bayar. Itu saya masukin di situ, istri saya itu hampir tiap hari berdebat. Gitu. Bagaimana nanti biayanya, uang masuknya udah sekian juta, belum lagi uang ini, belum lagi begini. Saya bilang, sepertinya kamu nggak punya Tuhan ya. Gitu. Kalau Tuhan tempatkan Nicholas untuk sekolah di Maldives, Tuhan akan sediakan. Intinya gini aja, biar dia ikut tes, biar dia dites di Maldives, nanti itu tandanya kalau emang dia lulus keterima, berarti Tuhan meletakkan di sekolah di situ. Gitu. Berarti kalau Tuhan meletakkan di situ, nggak usah pikirin biaya lagi, Tuhan udah sediakan gitu. Tapi nanti begini, gitu. Aduh, capek juga ya berdebat sama wanita ya gitu ya. Gitu. Saya lagi udah nggak usah pikirin gitu, nggak usah pikirin. Intinya andalkanlah Tuhan dalam hidup ini gitu. Makanya Tuhan inilah anak ini mau sekolah di sini biar nanti menjadi pelayan Tuhan. Udah intinya gitu aja. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita itu berkata bahwa di saat Tuhan memberkati aku, di saat Tuhan memberikan apa yang aku minta, disitulah Tuhan itu ada. Tapi kalau di saat saya sakit, di saat saya hancur-hancuran, di saat usaha saya bangkrut, sepertinya Tuhan tidak adil deh. Nah itu yang kita harus merubah paradigma sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Di mana malam hari ini selalu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Engkau yang terutama dalam hidup. Berarti dalam situasi, dalam kondisi apapun yang terutama itu adalah Tuhan. Itu jangan kita berkata gitu. Atau di dalam kitab Yeremia itu kan katanya kepala khotbah itu ada di dalam Yeremia 17 ayat itu kalau nggak salah ayat 5 ya terkumpul orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia dalam hidup ini ya udah hancur hidup kita kan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya apa sih yang Tuhan tidak sediakan gitu. Mungkin Pak Gembala punya cerita tersendiri, Ibu Gembala juga punya cerita tersendiri. Pasar juga apalagi dari seberang masuk pasti punya cerita tersendiri. Gitu. Saya selalu berkata kepada istri saya bahwa dulu saya merantau ke Jakarta itu nggak ada siapa-siapa, gitu. Saya pernah ngamen, gitu. Saya pernah dagang kopi, gitu. Tapi Tuhan membuat berbeda saat ini, gitu. Jadi berarti kan kalau Tuhan sudah memilih, berarti Tuhan akan menuntun sampai selesai akhir hidup ini, gitu. Nah di sini saya sangat terkesan dengan yang dikasih ke Gembala ini, Tuhan Engkaulah yang dalam hidup. Berarti dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita jangan pernah melakukan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, kasih yang kuat. Firman Tuhan mengatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Artinya kasih yang sejati tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Berarti dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kasih kita kepada Tuhan tidak akan digoyahkan, gitu ya. Kalau contohnya kayak di daerah-daerah itu
tadi pagi saya coba ngobrol dengan teman-teman karyawan di Fluid. Sebenarnya ini, Bapak Ibu, saat ini kan kondisi perekonomian itu kan lagi berantakan banget ya. Gitu. Bagaimana sekarang kan kita ini kan mengikut Tuhan nih. Gitu. Saya nggak berkata orang Kristen, karena orang Kristen itu kan belum tentu mengikut Tuhan. Gitu. Tapi kalau pengikut Tuhan kan berarti kan memang DNA Tuhan kan ada di dalam dirinya. Dengan kondisi keadaan seperti ini, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang berkata, asalkan kamu tinggalin Tuhan kamu, saya kasih kamu duit dan saya kasih kebutuhan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Ada yang menjawab, enggak apapun lebih bagus mati kelaparan daripada meninggalkan Tuhan. Ada juga yang bengong, gitu. Aduh mikir-mikir dulu ya, Pak, jangan tanya saya, Pak, gitu. Agak berat juga sih ya, Pak, gitu. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kasih yang sejati tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Kalau hati kita mendekat kepada Tuhan, ya ada tidaknya uang pun ya udah happy aja gitu, baik-baik aja hidup kan. Yang penting kita masih bernapas, kita masih bisa menghidup, udah kita nikmati aja hidup ini. Ya. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang mencoba melemahkan kasih kita kepada Tuhan, contohnya kesibukan, ya, masalah hidup atau kekhawatiran. Nah, yang sering kali dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah kekhawatiran ini. Sering sekali khawatir, gitu. Apa yang harus saya gunakan hari esok? Apa yang harus saya gunakan 2 hari ke depan? Sedangkan persiapan cuma segini, tapi masih lama. Contohnya kalau kami yang kerja begini, apa namanya? Kan gajiannya kan akhir bulan atau awal bulan, tiba-tiba udah habis tanggal 20 digaji kan, pasti kan tengah bulan. Kepikiran kita kan buat apa besok gitu. Pasti ya namanya manusia pasti ada namanya rasa khawatir ya. Gitu. Tapi kalau terlalu khawatir juga, aduh bagaimana nih gitu. Ya saya contohkan teman-teman saya di Fluid, itu tanggal 20 itu sudah Pak Thomas kasbon dong. Emang hanya kalian doang yang butuh duit, saya juga butuh kali gitu kan. Cuman karena saya sebagai seorang leader mereka, ya udah mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau ya meskipun kasih 50.000, 100.000, yang penting mereka masih bisa bersemangat lah untuk bekerja gitu. Itu yang saya usahakan di sana gitu. Nah, kita senantiasa selalu ada dalam hidup orang-orang yang percaya pada Tuhan itu adalah kekhawatiran. Apa yang harus saya gunakan? Apa yang harus saya pakai? Tapi di sini dikatakan bahwa jangan khawatir tentang kebutuhan apapun gitu loh. Karena Tuhan sudah menyediakan kok. Apa sih yang kita khawatirkan lagi? Gitu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kasih kepada Tuhan harus tetap kuat. Nah, dari ketiga ini kesibukan masalah hidup dan kekhawatiran, ya jangan kita menganggap bahwa itu adalah masalah terbesar dalam hidup kita. Jangan sampai ketiga hal tersebut melemahkan iman kita kepada Tuhan, melemahkan berjumpa kita dengan Tuhan. Gitu. Kadang-kadang dengan adalah tapi kayak ini masalah banyak banget ya. Gitu. Karena ini sedikit saya cerita ya, Bapak Ibu ya. Di PSKD itu kan belakangan ini kan ada perubahan struktural, gitu. Dan rasanya itu, aduh capek deh gitu kan, teman-teman kepala sekolah bilang, gimana kalau kita menguruskan diri rapi-rapi aja yuk, gitu. Saya bilang ya, kita mikir dulu juga ya, gitu. Jangan kita ngambil satu resiko yang besar gitu. Kalau kita menguruskan diri, terus kita mau makan apa? Apalagi kita yang sudah berkeluarga kan, kita mau makan apa, biaya hidup keluarga kita seperti apa? Karena semua harus, kita mau beli sapu aja, mau beli sabun cuci aja harus laku ke pusat kan, itu kan udah nggak ini banget ya gitu menurut saya gitu. Masa kita butuhkan hari ini sabun cuci, kita harus laku seminggu kemudian baru dia sih gitu kan, nggak secara logika itu kan nggak masuk akal gitu. Tapi saya bilang kalau kayak gini aja Bapak, udah kita ikutin aja jalur mereka, gaya pekerjaan mereka gitu. Ya tugas kita sekarang, karena kita sebagai seorang leader di sekolah masing-masing, ya mau nggak mau kita harus menelangi dulu uang itu. Gitu. Contohnya hari ini butuh sabun cuci, hal kecil, ya udah kita pakai duit saya. Memang pusat ini bukan berarti nanti tidak dibayar ya, tetap mereka bayar. Cuma kan kalau dulu ya mungkin mereka lakukan seperti ini juga karena ada indikasi-indikasi dari teman-teman yang lain yang mencurigakan, gitu. Jadi agak khawatir
juga mereka kan, kok keuangan seperti begini, keuangan seperti begini. Gitu. Nah, teman-teman itu udah pada ketakutan gitu. Aduh, udah kita keluar aja lah. Gitu. Saya bilang, enggak, bukan seperti itu. Cara penyelesaian bukan seperti begitu. Gitu. Kita nggak boleh gitu. Berarti kalau kita mengeluh dengan hal seperti itu aja, sia-sia dong yang kita kerjakan selama ini. Sia-sia dong perjuangan kita selama ini yang sudah kita berusaha semaksimal mungkin. Masa hanya hal yang kecil itu kan bukan masalah besar, itu masalah kecil doang kok. Gitu. Kita ikutin jalur mereka kerja gitu. Dan akhirnya teman-teman, ya udah nih kita ikutin aja kata Pak Thomas. Gitu. Makanya sekarang kalau mereka mau mengajukan apa, telepon Pak Thomas. Ini kami mau mengajukan ini, nggak kami nyakin ngomong ke saya. Gitu. Kalian di sana, saya di duit gitu. Udah ajuin aja. Tapi gimana Pak? Udah ajuin aja gitu. Nah, kadang-kadang kan yang membuat kita itu menjauh daripada Tuhan kan dengan masalah-masalah seperti itu, apalagi kita dalam dunia kerja gitu. Capek gitu, berbeda pendapat dengan teman sekerja gitu. Nah, di sini di poin yang tadi itu ditekankan itu jangan sampai melemahkan iman kita kepada Tuhan. Gitu. Dengan masalah yang hal kecil itu tadi, ya kita sebenarnya Tuhan udah nggak ada kali ya gitu. Jangan gitu, kita bersyukur aja gitu, senantiasa selalu bersyukur. Amin. Ya. Terus yang ketiga, kasih yang berasal daripada Tuhan. Ayat ini juga berkata bahwa nyala kasih itu adalah nyala hati Tuhan. Artinya kasih yang sejati bukan hanya dari manusia, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, di mana kasih yang sejati kasih yang sejati bukan hanya dari manusia. Memang dari manusia itu kan ada juga kasih. Gitu. Apalagi kalau kita yang sudah berkeluarga, kasih sebagai seorang ayah kepada istri, sebagai seorang istri kepada suami, orang tua kepada anaknya, kepada orang tua. Tapi di sini ada kasih yang sejati adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Gimana Tuhan itu seperti yang saya katakan tadi dan di dalam Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Karena itu dalam doa malam ini kita meminta Tuhan nyalakanlah kembali kasih kami kepada mungkin ya mungkin selama ini kita sudah mulai ada gitu ya, sudah mulai menjauh daripada Tuhan dengan permasalahan, dengan problem hidup, kita udah capek lah gitu. Makanya malam hari ini kita meminta kepada Tuhan nyalakan kembali kasih kami kepadamu. Jadi supaya kita senantiasa cinta mula-mula kita waktu kita mengenal Tuhan itu akan kembali, gitu. Akan terus menerus seperti kita yang baru jatuh cinta, gitu. Sama seperti saya dulu waktu pertama saya di GBI, karena saya dulu kan Katolik, gitu. Jadi pertama cinta mula-mula di GBI itu ya Tuhan, gimana ya? Sejauh apapun saya harus datang ke gereja gitu. Tapi pas kuliah di Petamburan, di saat masalah hidup aja saya ke Katolik. Saya ke Katolik itu panggil saya ke katedral itu, kalau masalah hidup aja saya ke katedral itu. Saya membenarkan diri Tuhan, ini masalah bagaimana gitu. Karena kenapa? Masalah saya dulu itu karena saya kan beasiswa dari Sinode, gitu. Mau diutus ke Papua saya nggak mau beasiswa dicabut, gitu. Nah saya harus membayar gitu, tapi bagaimana tinggal di asrama? Keluarga tidak mau membiayai karena saya beralih ke karismatik karena keluarga besar Katolik. Mereka nggak mau bantu gitu. Kalau nggak mau kan perkuliahan tetap jalan, beasiswa tidak ada, biaya juga nggak ada gitu. Mau nggak mau galau kan, gitu. Jangan nanti berpikir uang jajan gitu. Uang kuliah aja nggak ada, registrasi nggak ada, bagaimana ceritanya kan? Akhirnya ya puji Tuhan membuka jalan gitu. Pagi sampai siang kuliah, sore sampai malam kerja. Puji Tuhan masih ruang masa itu masih diperbolehkan. Tapi tetap tinggal di asrama jam 11 malam nyampe di asrama. Jam 4 pagi bangun harus mengikuti aktivitas sehari-hari. Jam 3 sore harus keluar lagi mau kerja. Puji Tuhan selesai. Makanya saya terima kasih Tuhan, saya berkata terima kasih Tuhan. Berarti kalau Tuhan sudah menolong sampai di situ, apalagi sih yang perlu saya ragukan Tuhan dalam hidup ini? Nggak ada lagi gitu. Tuhan sudah menolong. Terus waktu menikah, gitu. Campur tangan Tuhan itu sangat luar biasa. Gitu. Saudara nggak ada yang bisa diantarkan juga. Bahkan mereka datang ke Jakarta semua saya yang harus biayai. Tiket pesawat mereka saya yang harus biayai. Gitu. Tapi semua berjalan dengan baik. Nah, untuk itu malam hari ini
kita diingatkan kembali bahwa kasih kepada Tuhan harus dimeterai dalam hati. Ya, jangan sampai berpindah tempat. Ya. Kasih kepada Tuhan harus tetap kuat dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun, hujan badai, panas, terik, itu ada tidak adanya Tuhan. Kita selalu luar biasa Tuhan. Tuhan sendiri yang menyerahkan kasih itu dalam hidup kita. Kiranya setiap kita boleh berkata kepada Tuhan malam hari ini, Tuhan, aku mau kasih Engkau, taruhlah kasih itu tetap hidup di dalam hidupku. Dan biarlah senantiasa firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi dewa dalam hidup kita, sehingga sepanjang hari, setiap detik, hanya Tuhan yang selalu kita. Amin. Puji Tuhan Pak Thomas, pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan menginspirasi kami bahwa perjalanan tidak mudah, sulit, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita naikkan pujian sebelum kita berdoa untuk firman ini yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, ikatlah Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, perjalanan hidup jikalau bersama Tuhan itu memang kadang-kadang masalah ada untuk membentuk karakter kami. Tapi satu hal yang boleh kami katakan, kalimatkan malam hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Manusia bisa tinggalkan kami ketika kami sudah tidak ada uang, sudah tidak ada punya kemampuan. Tetapi justru Tuhan di saat kami lemah, di saat kami tidak ada harapan, itulah waktu Tuhan menolong kami. Jadikan kami Tuhan kuat senantiasa dalam Tuhan, sehingga kami bisa menguatkan yang lainnya Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat, jadikan kami menjadi terang dan garam dunia. Berkati Pak Thomas Tuhan dalam segala pekerjaannya. Untuk menjadi kepala sekolah memang tidak mudah, yang harus juga menasihati teman-teman kerjanya, dan itu ada upah tersendiri bagi Pak Thomas. Ya, Tuhan akan berkati Pak Thomas dan memberkati istri tercinta juga anak-anak yang sudah dilahirkan oleh mereka menjadi anak-anak yang mewarisi iman ayah dan ibunya Tuhan. Terima kasih, berkati Nicholas sepanjang nanti sekolah di MY ini Tuhan, supaya apapun yang dikhawatirkan oleh mama tercinta, dan mereka akan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan akan selesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih dan kami ucap syukur malam hari ini, dan saudara kami akan berdoa syafaat, kiranya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih, kami terima firman Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih.